Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu adapun makalah as-salisatu asyar yang ke 13 itu kila diucapkan apa hammul arifi as-sana'u. Hammul arifi adapun apa tujuan orang yang makrifat kepada Allah itu as-sana'u memuji kepada Allah. Maksudnya ay muradul arifi, maksudnya adapun keinginan orang yang makrifat billahi kepada Allah itu as-sana'u memuji kepada Allah, alallahi kepada Allah Ta'ala, memuji bijamili sifatihi sebab bagusnya sifat-sifatnya Allah. Wahammuz zahidi adapun tujuannya orang yang zuhud itu ad-du'a'u berdoa. Itu ad-du'a'u berdoa. Maksudnya ay muradul mu'ridi adapun keinginan orang yang menghindar atau berpaling. Muradul mu'ridi adapun keinginan atau tujuan orang yang berpaling aniz zahidi dari kelebihan ala qadril hajati atas ukuran kebutuhan minat dunia dari urusan dunia biqalbihi di dalam hatinya zahid itu ad-du'a'u berdoa. Apa maksudnya berdoa? Wahwa adapun berdoa itu at-tadarru'u merasa hina ilallahi terhadap Allah Ta'ala bisu'alima dengan meminta sesuatu indahu yang ada di sisi Allah minal khairi dari kebaikan. Minal khairi dari kebaikan. Kenapa? Li'anna hammal arifi, karena sesungguhnya tujuan orang yang makrifat kepada Allah itu Rabbuhu Tuhannya arif. Itu Rabbuhu Tuhannya arif. Lasawabu tidak fahala, walal jannatu dan tidak juga surga. Jadi yang dituju atau yang diinginkan oleh orang yang makrifat bilai, makrifat kepada Allah itu adalah zatnya Allah, bukan fahala atau bukan surga yang ada di sisi Allah. Nah, ini tingkatan sudah luar biasa. Nah, wahammuz zahidi adapun tujuannya orang yang zuhud itu nafsuhu dirinya sendiri. Ai manfaatu nafsihi maksudnya adalah kemanfaatan kepada dirinya sendiri minas sawabi yaitu berupa fahala wal jannati dan surga. Fafarku bainaman maka gini, fafuriko maka dibedakan bainaman di antara orang himmatuhu yang adapun tujuannya man itu al-khuru bidadari waman dan orang himmatuhu yang tujuannya man itu raf'us suturi hilangnya penghalang atau hilangnya tutup. Itu raf'us suturi hilangnya penghalang atau hilangnya tutup. Ini begini. Ini agak ini ya, ini hammul arifi as-sana'u. Khalil
Hammul arifi asana'u. Jadi yang diinginkan oleh orang yang makrifat kepada Allah itu adalah hanya memuji kepada Allah. Jadi kalau orang makrifat itu beribadah apapun yang dilakukan oleh orang yang makrifat, beribadah, mengabdi kepada Allah, melakukan taat, itu semuanya dilakukan semata-mata untuk memuji, berterima kasih kepada Allah. Bukan yang lain. Kenapa? Li'anna hammal arif rabbahu. Karena yang diinginkan oleh orang yang makrifat kepada Allah itu adalah Tuhannya, zatnya Allah. Jadi gambarnya begini deh, ini kalau dicontohkan orang yang lagi gandrung itu gampang. Kalau sampean cowok itu seneng ngambek cewek, itu yang diinginkan kan bukan apa-apa. Pokoknya sepenting sampean selalu dekat dengan cewek. Ya enggak kira-kira? Yang diinginkan itu bukan apa yang kekayaan atau apa yang dimiliki oleh cewek. Tapi bisa berdekatan, bisa diakui, bisa itu yang diinginkan. Nah, orang yang makrifat kepada Allah, kalau beribadah itu yang dituju tidak menginginkan surga, tidak takut kepada neraka, tidak menginginkan kenikmatan, tapi semata-mata yang diinginkan apa? Semata-mata yang diinginkan adalah dekat dengan zatnya Allah. Dia bisa bersama dengan Allah. Nah, berbeda dengan orang zuhud. Kalau orang zuhud, dalam beribadah, dalam taat kepada Allah, yang diinginkan itu masih apa? Fahala atau surga yang itu kembali kepada dirinya sendiri. Kenikmatan yang bisa dinikmati oleh dirinya. Sehingga yang diminta itu apa yang ada di samping Allah, bukan Allahnya gitu. Allah itu kan punya surga, punya neraka gitu kan? Punya kenikmatan. Nah, yang diminta oleh orang yang zuhud itu apa yang ada di samping Allah, yaitu surga, ganjaran, kenikmatan, bidadari dan terusnya itu. Itu yang diminta oleh orang yang zuhud. Tapi orang yang makrifat kepada Allah, yang diminta itu Allahnya. Bersama dengan Allah, diakui Allah. Ya, bisa dipahami ini ya. Kalau belum tingkatannya ya berat kalau memahami ini. Ini urusan di dunia tasawuf seperti ini. Jadi yang diminta oleh orangnya, ya, oleh orang yang zuhud itu at-tadarru ilallahi ta'ala bisu'alima indahu minal khairi. Tapi begini. Orang zuhud itu kan sudah tidak menginginkan dunia lagi. Tidak menginginkan kesenangan dunia lagi. Pertanyaannya, kalau orang zuhud itu sudah tidak menginginkan kesenangan dunia lagi, terus dia minta apa? Kalau toh dia berdoa minta apa? Kalau kita, jujur ya, kita ini ya, orang-orang normal, orang-orang umum kayak kita ini, kalau berdoa itu kan, ya Allah berilah rezeki, ya. Kalau masih jomblo, ya Allah berilah istri yang soleha, yang apa. Kalau yang cewek juga begitu, berilah suami yang gini-gini. Jadi yang diminta itu sesuatu yang dunia seperti itu. Pertanyaannya, orang zuhud kan nggak butuh hal seperti itu. Nah, karena nggak butuh itu yang diminta apa? Apa? Yang diminta adalah at-tadarru ilallah bisu'ali ma indahu minal khairi. Jadi kalau toh dia berdoanya itu minta sesuatu kebaikan di sisi Allah, bukan sesuatu kesenangan dunia. Berbeda dengan kita orang umum. Lah sesuatu yang di sisi kebaikan yang di sisi Allah itu apa? Misalnya begini, minta ditambahi rahmat, minta diberikan kekuatan untuk melakukan taat, minta diberikan rezeki berupa taubat,
minta digampangkan, dijauhkan dari maksiat. Begitu itu yang diminta. Itu yang dimaksud adalah kebaikan yang ada di sisi Allah. Jadi yang diminta pun bukan berupa kesenangan-kesenangan dunia. Oke, sampai sini bisa diterima nggak ya? Ada pertanyaan nggak? Nah ini bisa dipakai ngukur sendiri nih, bisa dipakai ngukur kita ya. Kalau sampai berdoa, kok yang diminta itu sesuatu yang sifatnya dunia, kesenangan dunia. Allah berilah rezeki, berilah harta yang banyak, berilah istri yang cantik, yang solehah, berilah suami yang gini gitu. Nah, itu berarti tingkatan di bawahnya zuhud. Karena orang zuhud yang diminta bukan itu. Tapi apa? Berupa kebaikan-kebaikan ukhrawi yang ada di sisi Allah. Lebih tinggi dari orang zuhud apa? Adalah orang arif, orang yang makrifat kepada Allah, yang diminta bukan lagi apa yang di sisi Allah, tapi Allahnya yang diminta. Bukan lagi. Jadi kalau toh dia beribadah bukan karena takut kepada siksa neraka, bukan karena berharap masuk surga, tapi hanya berharap biar bisa dekat kepada Allah, diterima hidup bareng nanti di akhirat bersama Allah. Ma'iyah fillah. Jadi hidup bersama dengan Allah. Nah, ini tingkatannya para wali, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi ada lagi gini, himmatul khur ya. Nah, dengan demikian fafurriqo baina man himmatul khur wa man himmatur usutur. Dengan demikian ada terjadi perbedaan antara orang yang tujuan ibadahnya itu sekedar untuk mendapatkan bidadari di surga, khur, dan orang yang ibadahnya itu biar tersingkap dari tutup yang menghalangi memandang kepada Allah. Yang dimaksud sutur itu apa? Sutur itu adalah penghalang yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah. Kenikmatan yang paling indah, paling nikmat di akhirat itu adalah bisa memandang langsung kepada Allah. Mafhum nggak ini? Nah, yang menghalangi itu berupa keinginan-keinginan yang duniawi. Nah, orang yang arif billah yang diinginkan itu langsung bisa melihat Allah, penghalang-penghalang ini dihilangkan. Nah, karena itu raf'us sutur, hilangnya penghalang yang menghalangi untuk bisa melihat berdekatan kepada Allah secara langsung. Nih, kalau dihubungkan dengan ikhlas, ikhlas tertinggi itu beribadah hanya untuk Allah. Bukan untuk surga, takut neraka, tidak. Nah, ikhlas kedua, tingkatan ikhlas yang kedua itu beribadah, tapi beribadahnya itu karena kepingin surga, takut neraka. Yang ketiga, ikhlas beribadah, tapi beribadahnya itu agar mendapatkan kesenangan dunia. Contohnya misalkan baca Yasin biar selamat kehidupannya, baca Waqiah biar rezekinya lancar. Itu ikhlas. Ikhlas tapi tingkatan paling bawah. Itu termasuk ikhlas. Jadi tingkatannya ada 3 itu ikhlas ini. Nah, kita yang mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam kitab Sirajut Thalibin dikatakan orang yang membaca surat Waqiah yang niatnya itu tujuannya biar lancar rezekinya, itu nanti kelak itu nggak ada pahalanya. Ya tetap dapat apa? Dapat kemudahan faedah-faedah itu, tapi urusan pahala nanti nggak ada. Itu kalau apa? Kalau membaca Yasin, bacaannya tujuannya untuk ya Allah.
Wis abot lah, ini dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung minta ibadah hanya langsung kepada Allah, nggak bisa. Harus dilatih sedikit demi sedikit.